Saya juga pernah menyangkal Tuhan juga ya, pernah menyangkal Tuhan juga. Itu yang selalu diberikan iblis, kuasa kegelapan itu instan. Betul. Anda mau hari ini bisa dapat hari Bisa. ini. Tapi orang yang pintar itu adalah orang yang turut kepada firman Tuhan. Iya, Mas. betul. Shalom jemaat Tuhan. Di tahun 2020 hari ini kita hidup. Banyak gereja Tuhan meninggalkan satu pelayanan yang tidak populer sebenarnya. Ini adalah pelayanan roh. Kenapa kok tidak populer? Ya karena orang yang melayani di pelayanan roh ini harus orang yang memang benar-benar mengkhususkan dirinya. Karena sekali kita masuk ke dalam pelayanan roh, kita tidak bisa hidup senyaman biasanya dalam tanda petik, senyaman biasa. Benar-benar harus menjaga hidup, menjaga hati, menjaga diri, kelakuan, pikiran, dan sebagainya. Kalau tidak, wah bisa-bisa dapat serangan balik. Nah hari ini bersama-sama dengan kita ada Ko Joni. Di gereja kami Ko Joni adalah melakukan pelayanan di pelayanan roh, yaitu pelepasan, mentahirkan rumah, dan lain sebagainya. Selamat siang Ko Joni. Selamat siang, Pastor. Waduh, jangan dulu. Ko, ceritakin Ya. dong. Awal mulanya bisa terjerumus di dalam pelayanan roh itu seperti apa? Nah, Apa memang dari awal memang mengambil bidang pelayanan roh atau terjerumus? kayaknya kayak buah nggak lari jauh dari pohonnya itu benar. Oh. Karena kan papi kita ini kan, Papi Herman ini kan juga bidangnya juga di seperti itu juga, dalam roh juga ya kan, dalam pelayanan seperti itu. Dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dulu saya juga terjerumus dalam dunia roh itu, Perkelenikan. perkelenian. Aduh, Juga seru. pernah ibaratnya mendalami hal seperti itu juga. Bahkan itu turun-temurun dari orang tua katanya ya. Betul, itu kalau dari sejarahnya mama itu juga, saudaranya kan juga banyak dari turunan dari Dayak ya. Terus kakak saya sendiri yang perempuan itu juga kalau melihat secara roh itu jelas sekali. Kakak saya yang dari nomor 2 cewek itu lebih jelas daripada saya mestinya dia. Lebih luar biasa. Cuma karena beliau, ya dia posisinya masih di Kalimantan. Oke. Kalimantan. Jadi saya juga ya gimana ya, karena kita bisa bergaulnya dengan hal seperti itu, kita bisa lihat. Karena apalagi zamannya dulu ada kayak ada togel, ada apa itu ya, wah wis nyari kuburan ya toh, yang kiranya dikeramatkan datang bertapa di situ. Emangnya kalau bertapa di kuburan gitu dia bisa kasih tahu betul apakah Kasih tahu. akurat? Kasih tahu, dan ada beberapa yang akurat. Oke. Gitu. Oke. Nah, ceritanya Ya. sejak kapan orang yang memang permainannya di dunia ini dunia hitam yang lebih hitam daripada sabu-sabu, narkoba, judi. Ya kalau hitam ya yang perkelinian ini paling hitam kan ibaratnya begini. Ini benar-benar dunia hitam. Nah, orang yang permainannya itu di dunia hitam. Sekarang berubah dipakai Tuhan untuk turn back crime. Nah itu kan ada tuh baju turn back crime itu ya. Bisa memutarbalikkan. Malah justru sekarang melawan kuasa-kuasa kegelapan itu untuk kemuliaan Tuhan. Gimana awal mula ceritanya itu gimana sih? Saya jujur juga bingung kenapa saya juga bisa terjun. Justru saya juga pernah menyangkal Tuhan juga ya, pernah menyangkal Tuhan juga bahwa justru setelah saya bertobat, saya mengenal Tuhan di 2010, saya lepaskan dunia hitamnya itu semua, justru kok malah nggak ada titik balik yang bagus. Justru kok malah tambah terpuruk dalam hubungan keluarga, dalam perekonomian, dalam segala aspek. Tapi ya saya percaya kalau itu semua Tuhan izinkan. Karena apa? Harus ada proses ya, Pastor. Jadi di mana sesuatu kalau pembentukannya kalau memang dari proses, dari pondasi, ya saya percaya pasti lebih kuat. Sehingga kita bukan anak-anak gampangan. Betul. Tetapi anak-anak yang memang dididik dan dilatih. Bayangkan aja kalau mau jadi ahli kungfu tapi tidak pernah latihan, tidak pernah ngangkat-ngangkat air. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pada saat setelah saya bertobat, saya kan bertemu dengan Papi dan dididik sama Papi, diajak pelayanan sama Papi,
yang ngusir-ngusir seperti itu, pelepasan, ya tidak jauh dari apa yang dulu saya terjuni. Dan sedikit banyak saya ada agak agak paham ya dengan seperti itu. Akhirnya ya berjalannya waktu, karena kita sekarang sudah di pro-nya Tuhan, jadi ya dulu kawan jadi lawan, iya kan, begitu Pastor. Pernah nggak setannya bilang, bro kita kan dulu friend, kok sekarang ngusir-ngusir? Pengalaman-pengalaman kayak gitu ada nggak ya? Soalnya terus terang semenjak saya sudah lu gue N, ya kan, lu gue N, nggak ada kompromi, nggak ada ibaratnya ada kompromi apapun, mau ngomong apapun sudah saya cut, usir. Karena saya pernah mendapat banyak kesaksian dari orang, justru di saat dia mau berubah, mereka datang menawarkan ilmu yang lebih tinggi, menawarkan kembali kamu nanti dikasih ini bisa nyembuhkan orang, selalu rata-rata bisa nyembuhkan orang, ya begitu bisa ini. Apa pernah ada tawaran-tawaran seperti itu secara spirit ya, secara roh? Ada. Saya kan waktu itu sempat diangkat menjadi anak angkat ya di Kalimantan itu, sempat saya mau diserahkan ke ya nggak tahu tingkatan berapa sih iblis ya. Sempat saya itu mau dimandikan pakai air kembang 7 rupa, macam-macam lah mau diserahkan. Nah, pada saat itu saya juga ditawarkan berbagai macam secara duniawi yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghilang, berbagai macam cara yang menurut secara daging, wow, keren, Bok, iya kan? Nah, pada saat itu saya sudah hampir dimandikan, sudah hampir diserahkan, tapi nggak tahu tiba-tiba kayak ada yang mengingatkan saya, kayak ada yang membisikkan saya lari. Pada saat itu saya lari, sempat dikejar, karena kan ya mereka sudah melakukan ritual, kan ibaratnya nggak boleh sampai gagal, kan, iya kan. Jadi saya sempat lari dikejar, sampai saya lari ke Jawa. Nah, seperti itu, Pastor. Luar biasa ya. Nah, pada waktu sudah lari, ada serangan-serangan secara spiritual nggak? Jelas ada. Coba ceritain pengalaman. Kebetulan pada saat yang lalu itu saya kayaknya kan secara ilmu ya, saya itu punya kayak kalau orang Jawa ngomong itu perewangan ya. Saya itu punya 4, gitu loh, punya 4 perewangan yang dimana itu kemana-mana yang ikut saya. Dan tubuh saya ini dulu 32 susuan. 32 susuan. Terus berbagai macam cara masih selalu ada kayak ada serangan-serangan seperti itu. Tapi kan karena saya juga ada proteksi juga, ibaratnya ada yang jaga saya. Jadi ya bisa saya lewati. Bisa saya lewati. Jadi ya aman lah gitu loh. Gitu ya. Ya. Nah, terus cerita awal mula kemudian murni melepaskan satu persatu. Ya. Apakah perewangannya sendiri ini nggak marah waktu mau udah kamu pergi dilepaskan? Sebelum saya benar-benar bertobat, saya sudah mulai pelan-pelan dikit demi sedikit saya lepaskan. Dan ada 2 itu saya kembalikan ke Kalimantan, yang 2 saya kembalikan ke Banyuwangi. Jadi sempat sih kembali lagi ke saya gitu lah, tapi sudah beberapa kali saya kembalikan, akhirnya sudah saya kembalikan, saya lepas. Lah sebelum saya itu mulai bertobat. Sudah mulai saya lepas. Lah pada saat saya mulai bertobat di tahun 2009 akhir, antara 2010 awal, perjumpaan saya dengan Papi. Dan di mana itu saya betul-betul saya didoakan ya seperti doa pelepasan gitu. Jadi nggak waktu itu? Manifest nggak? Kebetulan saya tidak manifest. Karena pada saat saya 2009 itu, saya doa pelepasan itu, manifestnya enggak sampai fatal ya. Manifestnya cuma sampai kayak ada yang keluar dalam tubuh ini. Dalam tubuhnya ada yang keluar dan seakan-akan tuh kayak saya muntah, tapi tidak ada apa-apa. Kalau beberapa hamba Tuhan yang melihat itu sih secara spiritual itu banyak hal yang keluar gitu. Dan satu hal pada saat 2009 akhir itu ya Pastor,
yang menurut saya itu sangat luar biasa yang Tuhan berikan pada saya. Ibaratnya hadiah, ya kan. Saya kan juga dulu itu kan juga perokok berat, juga terjun di narkoba, macam-macam lah, ya kan. Pada saat itu Tuhan kasih bonus saya itu apa? Pada saat saya didoakan. Setelah didoakan itu saya itu kan ibaratnya kayak kebelet buang air kecil, ya kan. Saya ke toilet, saya sempat kaget, Pastor. Urin saya ini warnanya hitam. Nah, Urin, warnanya hitam. bagi yang nggak tahu urin, air seni. Air seni. Air seni keluar warnanya hitam. Iya, saya sempat kaget. Lah ini sakit apa? Gitu loh. Setelah itu saya kembali ke posisi doa lagi. Setelah itu lah tim doanya datang mengambil saya bilang ini, Joni, Tuhan ini sangat sayang sama kamu. Saya bingung loh kenapa. Tuhan tadi ngomong kalau apa yang di dalam tubuhmu yang tidak baik, yang kotor-kotor apa, segala macam narkoba, nikotin semua dibersihkan Tuhan. Dan kamu jangan kaget pada saat kamu nanti buang air kecil, nanti akan coklat kehitaman. Nah, saya sudah ngalami. Jadi apa yang di dalam tubuh saya itu dibersihkan. Dahsyat sekali. Itu dahsyat sekali. Saya juga merasa bahwa wow sekali. Saya nggak perlu harus seperti terapi apa, ke psikiater atau gimana untuk menghilangkan semua ketergantungan saya, gitu loh. Jadi hanya seketika langsung bersama Tuhan. Memang firman Tuhan ini benar ya. Ya. Bila bagian dalam dari cawan itu dibersihkan, bagian luarnya pun ikut bersih. Yes. Spiritnya dibersihkan, jiwanya dibersihkan, tubuhnya pun ikut bersih. Wah, itu luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian di dalam pelayanan secara spiritual, ada pengalaman kena serangan balik gak? Wah, itu kalau serangan balik itu seperti pemain bola ya. Kalau kita lupa dengan strategi bertahan, kita lengah dalam pertahanan kita sibuknya hanya nyerang, tapi kita tidak bertahan. Pada saat ada serangan balik, pasti kebobolan. Dan itu sering terjadi, Pastor. Jadi ya seperti Pastor tadi awal bicara kalau mengenai kita harus jaga hati, jaga sikap, jaga perkataan, perbuatan dalam hidup kita, jangan buka celah. Itu jujur pelayanan ini itu yang harus diharuskan, harus memang menjaga itu. Nanti ada aja perselisihan, nanti ada serangan balik impartasi seperti nanti. Ya yang sering waktu awal-awal itu ya, istri saya nanti bisa bersaksi kalau sama. Iya. Saya juga kenanya seperti itu. Seperti itu ya, Pastor. Betul. Jadi masak nasi itu pagi hari kita masak nasi. Nggak pakai besok. Setelah nasi matang, rice cooker ting matang, dibuka, basi. Sampai pernah ganti rice cooker berapa kali, baru-baru. Tetap bau. Nah, itu serangan-serangan seperti itu. Terus terkadang juga ya ribut dalam rumah tangga. Cuma kita harus cerdik ya, kita harus cermat bahwa sadar bahwa ini adalah lawan yang menyerang. Jadi kita harus proteksi. Kita harus betul-betul introspeksi juga, ya kan? Ada apa ini? Mungkin dari kita ini ada melakukan hal yang nggak benar, nggak berkenan, sehingga lubang itu pintu yang sudah rapat, benteng sudah rapat ini terbuka. Akhirnya ya kita cepat-cepat cari Altiko atau cari semen untuk nutup lubang itu tadi. Betul. Kita pengampunan sama Tuhan. Betul. Kita pemberesan dengan istri. Nggak tahu salah benar masalah itu, datang ke istri, ya saya ngomong minta maaf. Apapun itu. Supaya iblis harus kita kalahkan. Seperti itu, Pastor. Saya juga sering, malah pada waktu itu, waktu di awal-awal kita melakukan pelayanan secara spirit ini, justru pada saat mau mendoakan orang seperti itu, bisa tepat itu ada perkelahian. Yang sebabnya itu tidak ada sebetulnya. Betul. Hal yang nggak penting-penting. Betul. Nah, ya, jadi sepele-sepele ya. Betul. Tapi dari seiring berjalannya waktu bertahun-tahun kita belajar. Ya. Ya mungkin ini tips bagi yang mau melakukan pelayanan secara spirit. Istri dilibatkan. Istri dilibatkan dalam arti kalau mau mendoakan orang, ada kesepakatan dulu. Ini ada mau melakukan peperangan secara spirit. Jaga yang di rumah. Jadi kita mau nyerang, tapi yang rumah ini harus membuat benteng pertahanan. Sehingga jangan sampai nanti kita nyerang, rumah kita ini tidak ada yang benteng pertahanannya, keserang kan lucu. Kita nyerang tapi di rumah kita sendiri keserang. Nah begitu, itu harus ada kesepakatan dan memang istri
fungsinya adalah berdoa juga untuk membentengi dan memproteksi seisi rumah. Jadi suami pergi berperang, istri bertahan. Begitu Betul ya. sekali itu Pastor. Setiap saya ada kegiatan kayak pelayanan seperti itu, saya selalu telepon istri. Yang ini aku mau ada acara doa seperti ini, penyerang seperti itu. Ayo kita doa, kita backup. Anak-anak didoai, tumpangin tangan, rumah diurapi, kita backup. Seperti itu. Itu penting. Penting sekali. Hari-hari ini kalau kita lihat sedikit sekali gereja yang masih mempertahankan pelayanan secara spiritual seperti ini. Karena malah banyak yang melayani seperti ini malah dari sisi dari penginjil dari sebagainya. Itu yang kita sebenarnya amat sedih ya sebetulnya. Iya, betul. Karena kalau kita lihat perubahan hidupnya orang setelah dia itu dibebaskan, dilepaskan itu dahsyatnya luar biasa ya. Sukacitanya itu. Betul. Waduh. Setuju sekali Pastor. Itu diibaratkan kita ini nggak diupah apapun. Iya. Sukacitanya itu kita tidak bisa beli. Iya, betul. Itu luar biasa banget. Betul gitu sekali. ya. Pengalaman yang paling membahagiakan itu apa? Melihat perubahan hidup dari orang yang dilepaskan kok. Iya, biasanya kalau saya sih dengan tim ya. Setelah selesai melakukan peperangan, nggak tahu itu kita melakukan doa pelepasan atau mendoakan rumah, usaha, bahkan orangnya kesurupan ya Pastor, seperti sama Pastor waktu yang lalu. Saya selalu follow up. Dan nah setiap follow up, kan kadang gini, mereka kan awam Pastor. Betul. Kita harus bimbing. Betul. Kita harus arahkan gimana sih caranya untuk supaya tidak ada serangan balik lagi, tidak ada masalah seperti apa lagi. Jadi karena kan seperti di Alkitab kan mengatakan bahaya. Kalau sudah kosong ini kan bahaya. Itu betul. Kalau kita buka celahnya kembali bukan 1, 2, 3. 7 kali lebih ya. 7 kali lebih dahsyat. Itu bahaya sekali lah. Ini yang selalu saya tekankan Pastor. Jadi bukan hanya kita datang, kita bantu, kita usir atau kita selesaikan, kita pulang. Enggak, kasihan nantinya. Justru malah bisa jauh lebih parah. Nah ini tidak dilakukan oleh orang yang dalam arti datang dan pergi. Nah ini sebenarnya dibutuhkan teamwork ya. Ini butuh satu kelompok yang besar. Jadi untuk ada yang membebaskan, ada yang memfollow up. Dan itu tidak ada yang lebih penting. Tidak ada, semuanya penting. Betul. Ya kan? Semuanya punya fungsi dan tugas masing-masing. Pada saat nanti melihat mereka sudah dipulihkan Pastor. Dipulihkan, menjadi lebih baik lagi. Keluarganya lebih harmonis lagi, lebih diberkati. Wah, itu sangat-sangat kayak apa ya? Harta emas permata itu sudah lewat. Betul. Lewat ya. Nah, ada yang kita ini paling sulit untuk ngasih tahu. Ya. Adalah biasanya orang itu setelah dibebaskan terutama dari pesugihan. Iya. Itu biasanya kondisi ekonominya itu begini dulu. Nah ini kalau orang yang tidak diberikan dalam arti pengertian yang benar, dia mengatakan gitu, aku bertobat, hartaku habis. Iya, setuju Pastor. Sering ya kita ngalami seperti itu ya? Iya. Sering. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih perumpamaan sederhana saja, sederhana. Ada seseorang datang, katakanlah ke Gunung Kawi, minta pesugihan. Kemudian dia sekarang ikut Yesus. Nah kira-kira yang di Gunung Kawi roh-roh itu berhak nggak meminta balik apa yang sudah diberikan kepada orang ini? Jawabannya ya pasti berhak. Nah sekarang Anda mengikatkan diri kepada spirit-spirit di Gunung Kawi. Dia kasih. Nah setelah dapat, Anda sekarang ikut Yesus. Ya mereka menuntut, kembalikan dong. Nah apakah Yesus bilang, jangan, enggak boleh. Bukan, enggak seperti itu. Karena itu memang bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak punya kepentingan apa-apa untuk mempertahankan harta benda yang diberikan, bukan berkat ya, harta benda yang diberikan oleh roh-roh jahat itu. Apalagi kalau sekarang pacaran atau pasangan suami istri, kalau kita nyimpen barang dari mantan kan pasti marah juga pasangan kita, betul ya? Iya kan? Coba bayangkan kita pacaran atau suami istri terus masih ada foto mantan di HP, wah kacau sekali. Bisa piring terbang. Waduh, bukan UFO ini ya. Iya, berbunyi piring terbangnya krompiang gitu ya. Betul. Saya juga ngalamin itu Pastor. Awal begitu saya bertobat itu ya, saya pelepasan itu. Saya sempat datang ke tim pelepasan tersebut dan saya menanyakan hal yang hampir sama seperti Pastor sampaikan. Pada saat saya belum bertobat, saya itu kerja itu kok enak. Terus omset itu bagus, gampang sekali cari uang. Lah pada saat saya bertobat, saya serahkan diri saya ke Tuhan.
kok malah mampet. Justru malah habis, bukan hanya mampet Pastor, habis minus malah. Nah, beliau jawabnya simpel. Joni, Tuhan mau apa yang ada pada kamu itu dari Tuhan. Bukan dari orang, bukan dari hal-hal yang lalu, yang bukan dari Tuhan, yang enggak benar-benar itu. Dihabiskan semua, bahkan koret-koret lah ibaratnya. Ya. Sehingga nanti Tuhan isi yang dari Tuhan, itu yang bisa abadi. Lah namanya manusia kadang Pastor, mintanya kan instan. Betul. Kebanyakan seperti apa yang disampaikan Pastor. Banyak orang yang ngalami seperti itu pada saat mereka sudah ikut Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nyalakan Tuhan. Ini menarik, instan. Iya. Instan. Itu yang selalu diberikan iblis, kuasa kegelapan itu instan. Betul. Anda mau hari ini bisa dapat hari Bisa. ini. Tapi tagihannya datangnya Iya, luar biasa. Luar biasa. Ngemeng-ngemeng, saya pernah ada di dalam satu titik di mana hampir 7 bulan dalam hidup saya, uang di rekening itu nggak sampai 2 juta. Dan itu betul-betul dihabiskan sama sekali. Gara-gara saya dulu tuh pingin sembuh dari sakit saya. Berdoa sampai segala jenis doa. Yang berdiri, yang jongkok, yang gelosor, yang puasa, yang minta orang lain untuk ikut puasa dengan saya. Semua sudah dilakukan, tapi Tuhan seakan-akan tidak jawab. Iya. Akhirnya suatu ketika ada orang yang nawari, kebetulan masih keluarga di Surabaya. Kesini aja pinter cepet. Karena itu seperti ya sudah yang terjadilah. Karena ada keinginan yang besar untuk terima kesembuhan itu hari ini. Bukan besok, hari ini. Akhirnya saya pergi ke itulah katakanlah orang, bukan orang pintar, orang tidak pintar lah. Kalau orang yang pintar itu adalah orang yang turut kepada firman Tuhan. Iya, Mas. betul. Orang buta dituntun oleh orang buta. Waduh. Betul. Akhirnya saya sembuh. Sembuhnya cuma 1 hari. Penyakit itu kembali dalam waktu dekat sekali. Mungkin berangsur-angsur 2-3 hari penyakit itu kembali. Plus rezeki saya itu mampet 7 bulan. Dan saya selama 7 bulan itu saya dari berat 75, 80 kilo itu susut sampai ke 60 kilo. Sampai orang mengatakan begini, loh kamu ini pakai sabu-sabu ya? Kok kurus? Enggak, karena jadi nggak ada. Jadi pikiran kacau, jiwa terganggu, duit nggak punya, kerjaannya di kamar. Tapi di kamar itu saya mulai kembali merenung, kok bisa seperti itu. Waktu itu belum tahu kalau ini karena pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi saya minta ampun betul sama Tuhan dan itu tidak mudah. Betul. Kita mau rasakan kembali hadirat Tuhan itu butuh waktu yang panjang sekali. Betul. Tapi bisa dapat hari ini, tapi cuma bertahan beberapa hari kan rugi sekali. Tidak sebanding apa yang kita terima dengan pembayaran yang ditagihkan kepada kita di kemudian hari. Tapi kalau Tuhan kebalik, Pastor. Ini wah Pastor Joni sekarang. Tuhan kebalik. Kita minta, kita bayar dulu. Betul. Kita bayar dulu baru kita terima. Tapi yang kita bayar tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Dalam arti kemurahan yang kita dapat. Setuju. Gitu. Ini luar biasa banget ini. Tapi ada satu teman kita yang ikut kemarin pelayan pelepasan ini baru mengalami yang namanya serangan balik. Oh ya? Iya. Masih ingat kan yang dempal-dempal tinggi itu orangnya? Dempal-dempal tinggi? Iya. Oh ya betul sekali. Iya. Proses ya Pastor ya. Proses. Itu harus dialami. Iya betul. Harus dialami supaya. Juga dari waktu kami kita pelayanan itu juga ada yang dapat jarahan juga ya Pastor. Dapat jarahan, tapi jarahannya itu dapat diserang balik. Iya, diserang balik ya. Nah itu memang harus menjaga hati, menjaga diri. Ini yang perlu digarisbawahi Pastor ya. Pada saat melakukan hal-hal kayak proses peperangan seperti ini, memang kita perlu tahu yang namanya dasarnya, juga yang namanya pondasinya. Jadi saya juga sering ngomong ke tim juga kalau kalian belum betul-betul matang, hati-hati kalau ikut kayak gini. Terus orang yang bahaya itu impartasinya, kasihan Pastor, kasihan sekali. Kalau mamanya mereka sadar kalau oh iya ini pasti serangan. Nah tapi jangan-jangan nanti juga parno sendiri. Nanti ada masalah karena ulahnya dia sendiri, bukan serangan. Ngomongnya serangan, kan aneh juga ini. Betul. Kan? Ya, betul. Kan? Jadi, nah itu jadi juga diharapkan juga kita juga harus bisa peka ya. Betul. Bukan pekok ya, peka ya. Betul. Kalau kita pekok, nanti seakan-akan juga nanti iblis lama-lama takut sama kita setan. Loh aku gak lapo-lapo kok diarani. Ya. Karena ulahnya dia sendiri. Kena fitnah
fitnah itu. Kena fitnah, kasihan dia. Lama-lama stres bunuh diri juga Iya. dia. Begitu. Nah, tapi memang Bapak Ibu, pelayanan spirit ini baik bagi kita sebenarnya. Karena apa? Membuat kita ini kalau mau melakukan yang aneh-aneh itu Ya. mikirnya bukan 2 kali, 10 kali kita pikir. Betul. Nah itulah firman, maksudnya Tuhan memerintahkan kepada kita. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Ya. Menyembuhkan orang sakit Betul. dan mengusir setan. Usirlah setan-setan. Jadi ini ada suatu perintah sebetulnya dari Tuhan yang diberikan kepada orang yang percaya. Supaya apa? Kita ini juga tahu-tahu diri. Dalam arti menjaga kekudusan. Gak Ya. bisa kemudian kita ngusir-ngusir setan, kemudian kita hidupnya kudis. Betul. Wah, Betul. seperti anak-anak sekewa nanti ya. Iya, Waduh, betul. bisa kacau. Loh Pastor, tahun 2010 awal itu saya pernah mau kembali lagi loh Pastor. Wah, ini menarik nih. Iya. Itu cerita gini, pada saat saya kan sudah tanya ke bagian tim pelepasan itu kalau kenapa? Justru kan lebih enak saya tidak ikut Tuhan. Lebih lancar rezekinya. Gitu kan. Nah, suatu ketika kok nggak kunjung hasilnya lebih baik, malah lebih terpuruk. Bahkan saya sampai mau cerai sama istri. Hancur-hancuran gitu loh. Nah, akhirnya Allah nggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu enggak ada. Nah, singkat cerita, waktu itu ada namanya Pak Setio ya, Pak Setio, kakaknya Pak Pastor Setiawan. Itu satu kantor sama saya. Oke. Nah, beliau itu salah satu orang juga yang mensupport saya untuk tetap kembali kepada Tuhan Yesus. Salah satu ya seperti kakak juga saya juga itu ya. Terus waktu itu ada pastor pendeta dari Bogor, pendeta Vera itu, dia itu kan dulu juga guru dan punya 500 murid. Terus tahu-tahu dia itu cancel untuk berangkat ke luar negeri, ada KKR, terus dia terima KKR ke Surabaya. Nah, singkat cerita, si Pak Setio ini ngajak saya, ini cocok, nggak jauh beda sama kamu, dunia klinik, Wis. iya kan? Dunia klinik. Wis, males wis, kayak apa? Buat apa wis? Percuma, Tuhan tuh nggak ada. Dia itu berisi keras untuk ngajak saya. Waktu itu kita berempat berangkat, ya kan, sama istrinya juga. Waktu itu ada kakak di ITC sana. Terus ya setengah maksa dia. Akhirnya ya udahlah. Nah, saya ngikut. Setelah saya ngikut, terus kan namanya KKR mesti ramai ya pasar ya. Nah, nggak ada yang kebetulan juga. Ada 4 kursi kosong. Padahal yang lain banyak yang berdiri. Kan itu aneh. Nah, tapi menurut saya karena saya sudah ngeblok, kebetulan. Gitu, kebetulan. Singkat cerita kita duduk. Dan si ibu pendeta ini dia menceritakan segala hal masalah duniawi yang ibaratnya yang welek-elek gitu loh, yang jijiki gitu. Kayak orang Jawa bilang jijiki. Nah, tapi memberi contoh ini dengan nama si Joni. Gitu loh. Saya ini sampai, loh kok kayak gini? Lah, sempat disenggol juga sama Pak Setia itu. Buat kamu ini, kebetulan. Nggak mungkin kebetulan 2 kali, kebetulan. Disebutkan apa yang pernah saya lakukan dalam dunia ini. Namanya si John. Nah, singkat cerita, terus layak dia ngomong, ular tua yang jahat itu naga, dibuang ke bumi. Lah yo, wis dibuang ke bumi sama Tuhan, digembol, dibawa kemana-mana di punggungnya. Mau kerja apa aja pasti nggak berhasil, pasti selalu rugi. Lah, langsung si Pak Setia juga, buat kamu nggak ada kebetulan 3 kali. Sebentar. Maksudnya tidak ada kebetulan 3 kali. Apa hubungannya ular itu digendong di punggungnya itu maksudnya gimana? Ya gambar tato. Kebetulan saya di belakangnya ada naga besar. Gitu loh. Begitu kan. Jangan-jangan nanti janjian pendetanya sama Lah yang ya maksudnya. itu makanya itu. Kesannya kayak settingan ya. Lah terus. Lah dia pendetanya gini. Oke, kali ini saya biasa nggak pernah ada kakeknya ada tanya jawab. Kali ini saya kasih kesempatan tanya jawab 1 orang. Lah si Pak Setia ngomong, ayo tanya apa? Tapi saya ngomong tanya apa, tangan saya ini tak kayak seakan-akan ada yang ngangkat. Saya ini bingung, loh, tangan saya kok ngangkat? Lah akhirnya dari tim, dari KKR itu,
ngasih saya mic. Saya disuruh berdiri. Ya apa yang mau ditanyakan? Saya kan bingung mau tanya apa. Akhirnya saya tanya simpel. Bu, saya mau tanya, seandainya kalau memang gambar naga di belakang ini sudah terlanjur ini gimana? Nah ini menarik sekali. Kamu kesini ke depan. Lah saya maunya nggak mau ke depan. Ya akhirnya setengah dipaksa sama Pak Setio, dipaksa akhirnya ke depan. Saya berdiri di sampingnya pendetanya. Lah saya ditanyai, siapa itu? Saya nggak jawab. Terus namamu siapa? Lah tadi kan contoh-contoh yang jelas-jelas kan pakai nama si Joni. Lah kalau saya nyebut saya nama si Joni kan seakan-akan saya dipermalukan. Iya kan? Akhirnya, loh kamu lupa tak nama kamu? Saya nyebut nama saya Joni. Kaget. Tim doa langsung berdoa, langsung berdoa semua. Langsung Pak Saro semua. Bahwa memang misinya pendeta tersebut itu, dia pada saat dia ada KKR ke Surabaya, itu dia sudah bikin khotbah. Tapi pada saat dia di mimbar penyembahan, Tuhan suruh dia apa? Si Joni dan Sinaga. Khotbahnya itu dirubah Joni Sinaga. Nah ternyata dia ngomong, saya datang ke sini Tuhan suruh untuk kamu. Nah dari situ saya memutuskan kalau ya udah saya nggak kembali. Saya nggak kembali ke masa kelam saya. Saya tetap berjalan dengan Tuhan. Tapi memang hari ini saya menjadi saksi. Beberapa orang, 2 orang yang saya wawancarai di sini. Ya. Itu kalau bukan karena Koko nggak kembali juga. Jadi ada buah Ya, yang sudah dihasilkan. Puji Tuhan. Jadi dulu Koko juga dikuatkan oleh orang Ya, lain. Hari betul. ini ada buah yang Ya. dihasilkan dari pertobatan Ya, itu. betul. Karena kalau orang bertobat tapi tidak ada buahnya itu, Ya. bagaimana? Iya betul sekali Pastor. Setiap pelayanan kita yang penting kan buahnya, Betul, hasilnya betul, ya. betul, Berbuah lebat ke kanan ke kiri. Tentunya yang dinikmati oleh Tuhan kita kan adalah buah-buah yang kita hasilkan betul itu sekali. untuk Dia. Betul sekali. Wah luar biasa banget ya. Iya. Nah gimana, seru kan? Nah demikianlah wawancara kita hari ini bersama dengan Ko Joni. Terima kasih banyak Oke, Ko Joni. Pastor. Terima kasih banyak sudah datang, terima Ya. kasih sudah sharing. Iya. Oke jemaat Tuhan, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam victory. Victory.